Ibu bapak, kaum muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian. Sebetulnya menurut tradisi pada minggu ini kita para imam lebih lega tugasnya. Karena menjelang hari Rabu Abu awal Prapaskah biasanya ada surat gembala Bapak Uskup. Tetapi sampai tadi kita belum terima. Mungkin nanti dibacakan di lain kesempatan. Karena kita sudah akan memasuki masa Prapaskah dalam hitungan 3 hari ke depan. Apakah dalam rangka itu, tetapi yang pasti dalam rangka seri pengajaran Yesus kepada para murid yang mulai terbentuk sejak Yesus tampil di depan umum. Dia dikatakan beda dengan para rabi atau para guru yang ada dalam lingkungan komunitas Yahudi. Sebab kitab suci mengatakan orang kagum kepadanya, sebab ia berkata-kata tidak seperti para guru Yahudi. Karena Yesus nampak berwibawa. Jadi dari sabdanya, dari pewartaannya, dari pengajarannya, nampak sekali Yesus tampil beda, yakni penuh kuasa. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan Yesus yang melengkapi pewartaan itu dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan ajaib seperti menyembuhkan orang-orang sakit, menyelamatkan orang berdosa, memberi makan begitu banyak orang, Dan ini semua tentu membuat banyak pengikut-pengikut yang kagum. Kurang lebih samalah. Kalau tidak seperti itu. Kalau saya orang yang hebat, yang mempunyai karisma yang begitu kuat, saya yakin banyak follower. Minimal seperti Putra Biri di Facebook saya banyak penggemar. Mungkin yang kita lihat dalam lingkup sosial sekarang, banyak yang begitu dikagumi, banyak pengikut. Tetapi pertanyaannya ialah mereka mengikuti untuk apa? Dan ini menjadi concern dari Yesus. Kita mendengarkan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi apa sebenarnya yang mereka cari? Kenyataan ada yang mencari hal-hal yang lebih luaran, alias apa yang sebenarnya berbeda dari yang Tuhan maksudkan. Dia datang sebagai guru kerajaan Allah. Dia adalah pengajar jiwa-jiwa untuk hidup yang kekal. Tetapi karena banyak orang telah kagum dan menikmati fasilitas-fasilitas, antara lain makan gratis. Jadi ini bukan program baru dari pemerintah sekarang. Makan gratis, 5.000 orang makan dan berlebihan. Maka motif mereka banyak yang sifat duniawi. Maka saudara-saudari, kita mengenal ajaran Yesus ini yang kita baca sekarang ada dalam pengelompokan. Kalau dalam versi Injil Matius itu dalam bab 5 sampai bab 7 disebut pengajaran khotbah di bukit. Sementara kalau Lukas yang versi tahun C sekarang, Lukas mengatakan itu bukan dari bukit tetapi dari sebuah tempat yang luas. Nanti dari situ ada banyak penafsiran, banyak hal yang dikatakan. Kalau dari atas bukit, maka Yesus nampak seperti Musa di zaman lampau dari atas bukit mengajar umat dengan loh-loh batu atau Taurat Musa. Dan Yesus, Musa yang baru dari atas bukit menyampaikan ajaran-ajarannya menjadi fondamen bagi komunitas itu. Nah, sedangkan
Lukas mengatakan dari tempat yang luas ada lagi visi yang berbeda, tetapi sama. Nilai-nilai ajaran Yesus yang awal ini menjadi fondasi komunitas murid-murid Yesus. Sekali lagi, dia sedang mendidik, sedang membina mereka yang mengikuti dia dengan berbagai motivasi itu supaya benar-benar tulus baik sebagai murid Kristus. Maka sekedar menyinggung, dari situlah kita bisa memahami ajaran Yesus yang berbeda dari dunia ini. 2 minggu yang lalu, masih ingat siapa yang disebut berbahagia? Bukan seperti kata dunia. Yang berbahagia mereka yang miskin, mereka yang menangis, mereka yang lapar. Lalu kita bilang apa kata dunia? Yang bahagia yang banyak doi, yang bahagia yang ketawa ketiwi, yang bahagia yang kenyang. Yesus bilang, ini dunia. Kalau kamu di dunia ini menikmati segala-galanya, tetapi di sana tetap miskin, kamu tidak bahagia. Jadi walaupun dunia ini indah, kita tinggal di Sukabumi, ingat sekali waktu kita akan pindah ke Balikpapan. Dan di Balikpapan itu akhirnya ujiannya ialah bahagia nggak kamu karena memiliki Tuhan. Kamu menangis karena berjuang memperjuangkan iman kepada Tuhan. Ya, ini nanti khotbah lagi yang sama 2 minggu lalu. Lebih ekstrim minggu lalu, masih ingat kalau masuk gereja, siapa yang harus kita kasihi? Ya istri, ya suami, ya anak-anak. Siapa lagi? Orang-orang yang enak untuk diajak bergaul. Itu kata dunia, itu yang kita praktekkan. Tapi apa kata Yesus? Kalau kamu cuma begitu, kamu masih sama dengan orang berdosa alias orang kafir. Maka sebagai catatan, minggu lalu saya di sini kalau tidak salah bicara tentang ada seorang profesor kita dulu mengatakan, jangan terlalu bangga diri hai umat sekalian. Orang kenyataannya pengikut Kristus tetapi masih seperti orang kafir. Cuman untungnya sudah bisa dapat label lebih baik, yakni kafir baik. Karena apa? Anda hanya bisa mencintai orang yang Anda bisa cintai. Anda hanya mencintai istrimu, suamimu, dan lain sebagainya dengan intens. Kalau kamu cuman begitu, masih sama dengan orang kafir. Untungnya sudah baik karena sudah dibaptis. Kafir baik, dia bilang. Nah, tetapi kalau kamu jadi pengikut Kristus, jangan tinggal di zona nyaman. Ya, menjadi pengikut Kristus harus memikul salib. Mengikuti aku itu jangan pikir sudah cukup dengan mencintai secara biasa-biasa. Bapa di surga tidak mencintai orang-orang yang keren-keren saja. Ia menurunkan hujan bagi semua orang. Entah di pastoran tinggal pastor atau di kampung tinggal umat, hujan akan turun karena Bapamu baik bagi semua. Itulah cita-cita kerajaan surga, supaya di dunia ini menjadi kerajaan surga juga. Orang bilang apa? Dunia adalah kerajaan surga di dunia ini. Ya, kalau kita lembut hati seperti Bapa di surga, bukankah ini sebuah dunia, sebuah surga di dunia? Dan saudara sekalian, minggu ketiga sekarang ya, beruntun Yesus bicara tentang membentuk hati sebagai sumber dari semua yang mengalir dari dalamnya, nampak dalam kata-kata. Ya, dan itu sama dengan bacaan pertama. Putra Sirak bicara tentang uji orang itu lihat di mana? Dari bicaranya. Anda ingin menguji saya, apakah saya orang yang santun? Lihatlah cara ngomong saya. Ya, kalau kira-kira tidak berkenan, ya minal aidin wal faizin. Mulut ini kadang-kadang sudah
terlalu banyak berkeliaran di mana-mana sehingga terbentuklah seperti ini, terbentuk. Tetapi dari sebuah hati mungkin kadang-kadang ada keseleo, slip of the tongue ya. Tetapi kenyataannya banyak itu keluar dari hati. Berbeda dengan apa yang keluar dari mulut ketika Anda dan saya sedang tidur dan lagi ngigau. Ada toh? Ada nggak? Ini saya nggak boleh tanya terbuka, tetapi saya dengar ya ada yang bahaya juga. Tidur sama-sama, dia ngigau ketemu putri Yerusalem atau putri mana ya. Dan dia ngomong, I love you, I love you. Siapa? Putri Masako. Padahal ada putri Sion yang ada di samping. Dia ngomong ini. Tapi itu kan di luar kesadaran. Tetapi yang sadar, dan itulah yang menjadi ujian bagi kita, apakah hati kita itu betul-betul baik. Dan itulah cita-cita Yesus sebagai guru. Makanya di sini kebetulan parokinya Paroki Hati Kudus Yesus sudah bertahun-tahun lamanya dilayani oleh para misionaris Hati Kudus yang selalu mempunyai devosi memandang hatinya yang lemah lembut. Karena itu doa kecil kita apa? Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu, hati kudus Yesus yang lemah lembut. Dari situ mudah-mudahan mengalir semua yang baik lewat kata dan tindakan. Sebagai pembanding, coba membayangkan sebuah keluarga, sebuah komunitas yang mulutnya itu, saya selalu bilang, lebih dulu masuk neraka daripada orangnya ya. Mulut sudah sampai di neraka, orangnya menyusul. Karena apa? Mulutnya jelek sekali. Apa-apa sedikit, lata sedikit, kebun binatang muncul. Ya. Ada apa sedikit tidak menyenangkan, maki-maki, dan maki-makinya apa? Sama juga, kebun binatang. Dan kalau sudah begitu, kita bisa menilai dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu? Lalu disebutlah tidak ada seorang murid yang melampaui gurunya. Jadi kalau kita para murid Yesus ingin membentuk hati, dari hati keluar banyak yang baik, cuma satu kuncinya. Jangan belajar dari sesama murid yang belum tentu benar. Walaupun ini bukan berarti dilarang kita saling menasihati, saling mengajar, tetapi guru batin kita adalah Tuhan sendiri. Guru jiwa kita, dialah yang membentuk kita sehingga dapat berseru juga dari dalam hati, ya Aba, ya Bapa. Dari hati itu kita banyak mengeluarkan kata-kata yang baik. Dari hati itu jugalah kemudian semua permohonan-permohonan kita mengalir keluar. Sekali lagi poin pertama, mari kita belajar dari Yesus. Dia bukan guru olahraga, mengolahraga ya, tapi dia adalah guru jiwa kita. Yang kedua, menghakimi. Bacaan hari ini tentang menghakimi lagi. Bagaimana bisa kamu menjadi sesama hakim, mengadili orang padahal kamu melakukan dosa yang sama? Makanya ada balok besar. Harus lihat dan cabut balok dari sesamamu. Maka Yesus bilang, belajar dulu daripada aku yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, Mazmur tadi, bait pengantar Injil tadi. Ya, belajar padaku, mari datang kepadaku. Kita ingin untuk belajar dari sang hakim sendiri yang walaupun sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dikatakan oleh surat kepada umat Ibrani. Nah, kalau kita sudah menjadi seperti itu, kita dengan lebih rendah hati, mawas diri, ya. Ada satu lagu yang dulu-dulu masih kita ingat ya, tengoklah ke dalam sebelum menghakimi ya. Jangan Anda mulai keluarkan kata-kata dari hati yang juga masih penuh dosa. Sebagai pendosa menghakimi sesama pendosa. Cuman satu yang tidak berdosa,
Tuhan, kepada siapa kita harus minta untuk dibersihkan dulu supaya bisa melihat dengan jernih. Poin yang kedua, menghakimi, belajar membersihkan hati dulu, ya, supaya kita sesama dalam kondisi yang baik, maka kita bisa menjadi guru, pengajar, hakim bagi orang lain. Terakhir yang ketiga, mengenai pohon. Sekarang musim apa ya? Musim durian. Saya heran, katanya musim durian, tapi di belakang rumah saya ada pohon yang papa saya almarhum tanam dari 2015. Belum lagi, 2014. Itu artinya sudah 11 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum pernah berbuah. Nggak pernah datang musimnya. Padahal dia subur. Ya, mungkin sebesar perut saya sekarang pohon durian itu. Saya sudah marah lantas bilang, tolong potong setengah itu. Lalu tinggi naik-naik sampai dia makan enak saja, tidak mau berbuah lagi, ya. Jadi potong. Nah, sampai sekarang juga belum berbuah. Jadi mungkin dia marah. Anda lebih tahu tentang dunia ini. Hanya saya tahu ada satu koreksi besar terhadap sebuah lagu. Karena seharusnya pohon durian menghasilkan buah durian. Bagaimana mungkin buah semangka berdaun sirih? Jadi pohonnya apa kalau begitu? Pohon semangka atau pohon sirih? Ya, itu yang bikin bingung. Buah yang bikin bingung itu yang ada di Ambon itu, ya. Buah semangka berdaun sirih. Ya, tapi nanti disinggung bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Walau alam, ya, sebab ada pohon yang baik juga ada buah yang jatuh yang tidak baik. Tetapi Yesus mau positifnya bilang, kalau kita sudah menata hati, yang keluar kemudian adalah kata-kata yang baik, bukankah ini juga sudah buah-buah yang dapat dipersembahkan kepada orang lain? Saudara, apakah ada jeruk makan jeruk? Itu iklan, dan memang benar. Tetapi pohon yang baik memberikan yang terbaik. Dari mana? Dari hati. Maka mulailah belajar untuk menata hati supaya bicara baik dan supaya hasil-hasilnya juga baik. Amin. Ya, Tuhan memberkatimu.